Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Gede dalam video pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, Bapak akan melanjutkan latihan soal tentang persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini, kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 dikali mutlak 2 dikurang 3x ditambah mutlak 4x dikurang 8 sama dengan 7. Oke, untuk pembahasannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jabarkan dulu nilai mutlak dari mutlak 2 dikurang 3x dan mutlak 4x dikurang 8. Kita tuliskan kembali mutlak 2 dikurang 3x. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka ada dua nilai ya. Yang pertama, 2 dikurang 3x untuk 2 dikurang 3x besar dari sama dengan 0 ya. Nah, di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 2, berarti negatif 3x besar dari sama dengan negatif 2. Nah, nilai x-nya di sini karena koefisien dari x-nya ini bernilai negatif, maka kita ubah tanda di sini ya. Kan nilai x-nya tadinya besar dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan 2/3. Kita peroleh syarat yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak 2 dikurang 3x akan bernilai negatif 2 dikurang 3x untuk 2 dikurang 3x kurang dari 0. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 2, hasilnya negatif 3x kurang dari negatif 2. Jadi x-nya di sini, ingat nak, sama seperti tadi, karena koefisiennya bernilai negatif, maka tanda di sini berubah ya. X berubah x kurang dari berubah menjadi besar dari. Jadi x besar dari 2/3. Ini syarat yang kedua. Oke, selanjutnya kita jabarkan nilai mutlak 4x dikurang 8. Oke, tuliskan lagi mutlak 4x dikurang 8. Nah, kan bernilai yang pertama 4x dikurang 8 untuk 4x kurang 8 besar dari sama dengan 0. Maka di sini 4x, kedua ruas kita jumlahkan dengan 8, besar dari sama dengan 8x besar dari sama dengan 2. Ini syarat yang ketiga. Oke. Untuk syarat yang terakhir akan bernilai negatif 4x dikurang 8 untuk 4x dikurang 8 kurang dari 0. Sama seperti tadi, kedua ruas kita jumlahkan dengan 8, hasilnya 4x kurang dari 8, maka x kurang dari 2. Ini kita peroleh syarat yang keempat. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan kembali nak syarat-syaratnya. Ada syarat yang pertama, kita peroleh x besar dari sama dengan 2/3 ya. Kemudian ada x besar dari 2/3. Kemudian x besar dari sama dengan 2, dan terakhir x kurang dari 2. Nah, dari syarat-syarat ini kita dapat membuat garis bilangan. Kita akan membagi syarat-syarat tersebut ke dalam garis bilangan. Nah, di sini Bapak punya 3 daerah. Oke. Perhatikan nak, karena syaratnya ini ada 2 bilangan, yaitu 2/3 dan 2, maka kita tuliskan dulu nak. 2/3 dengan 2 lebih kecil 2/3 ya, maka 2/3 ditulis di sebelah kiri. Ini 2/3, sini 2. Oke. Di sini kita punya 3 daerah. Daerah yang sebelah kiri, kemudian di tengah, dan daerah yang sebelah kanan. Kita cocokkan untuk masing-masing syaratnya. Kita mulai dari daerah yang sebelah kiri. Oh, daerah yang sebelah kiri ini kan kiri ini ke arah negatif nah ya. Berarti x kurang dari sama dengan 2/3. Selain itu apalagi syarat yang memenuhi? Oh, ini nah ya, x kurang dari 2 ya. X kurang dari 2.
Jadi untuk daerah yang sebelah kiri ini syaratnya memenuhi X kurang dari sama dengan 2/3 dan X kurang dari 2. Oke, untuk daerah yang tengah ini perhatikan syaratnya memenuhi mana? Oh, yang ini nah ya, X besar dari 2/3 dan X kurang dari 2 ya. Jadi besar dari 2/3 dan kurang dari 2. Untuk daerah yang kanan, ini kan 2 ya patokannya ya, berarti X lebih besar dari 2/3. Kemudian X juga lebih besar dari sama dengan 2. Oke. Jadi kita punya 3 daerah. Bapak berikan tanda. Ini daerah yang pertama. Kemudian ini daerah yang kedua. Dan ini daerah yang ketiga. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita jabarkan untuk masing-masing daerah ya Naya. Untuk daerah yang pertama. Oke. Untuk daerah yang pertama. Oke, daerah yang pertama. Nah, perhatikan nak, untuk daerah pertama di sini, ini kan X kurang dari sama dengan 2/3 dan X kurang dari 2 ya nak ya. Kita lihat patokan di sini. Oh, ini 2/3. Berarti untuk daerah yang pertama, syaratnya itu X kurang dari sama dengan 2/3. Nah, kita masukkan sekarang ke persamaan awal. Kita lihat 3 dikali mutlak 2 dikurang 3x ditambah mutlak 4x dikurang 8 sama dengan 7. Nah, perhatikan nak. Kita lihat untuk daerah pertama, nilai 2 dikurang 3x. Lihat syaratnya. Kurang dari sama dengan. Maka yang kita ambil kurang dari sama dengan ya. Tetap ya, tidak berubah. Berarti 3 dikali 2 dikurang 3x ditambah, kita lihat untuk bentuk yang kedua, 4 mutlak 4x dikurang 8. Syaratnya di sini, oh x kurang dari 2. Kita masukkan yang ini ya, untuk x kurang dari 2 berarti ditambah negatif dalam kurung 4x dikurang 8 sama dengan 7. Nah, kita kalikan ke dalam 3-nya menjadi 6 dikurang 9x dikurang negatifnya kita kalikan ke dalam juga, negatif 4x kemudian ditambah 8 sama dengan 7. Langsung kita operasikan. Negatif 9x dikurang 4x negatif 13x ya, negatif 13x, kemudian 6 ditambah 8 plus 14 sama dengan 7. Oke, sekarang kita kedua ruas kita kurangkan dengan 14 ya, berarti negatif 13x sama dengan 7 dikurang 14, yaitu negatif berapa yuk? 7 dikurang 14 negatif tuh 7. Nah, maka kita peroleh nilai x nya sama dengan negatif 7 dibagi negatif 13 sama dengan 7/13. Nah, sekarang kita uji apakah 7/13 ini memenuhi daerah yang pertama. Kita cek ya. Coba kita cek. Apakah 7/13 itu kurang dari sama dengan 2/3? Coba kita cek ya. Nah, cara termudahnya, ini kan beda ya penyebutnya ya. Ini 13, ini 3. Kita samakan dulu penyebutnya. 13 kita kalikan 3, berarti 39 ya. Oke. Karena penyebutnya dikali 3, pembilangnya dikali 3. Berarti 7 dikali 3, 21. Kita lihat. Bawahnya sekarang ini 3 dikali 13, berarti 39. Atasnya juga 2 dikali 13, berarti 26. Kita lihat nak. Oh, ternyata benar ya. 21/39 itu kurang dari sama dengan 26/39. Maka untuk nilai 7/13 di sini nilai memenuhi. Kita tulis memenuhi. Oke. Lanjut untuk daerah yang kedua. Untuk daerah
kedua. Oke, perhatikan. Untuk daerah kedua, kita lihat nak. Untuk daerah kedua ini kan 2/3, 2. Oke. Jadi daerah ini diantara 2/3 dan 2. Lihat tandanya juga tidak ada yang sama dengan ya. Maka untuk daerah kedua ini bisa kita tuliskan 2/3 dari X kurang dari 2. Atau kalau kita baca X di sini kurang dari 2/3. X di sini lebih besar dari 2/3 dan kurang dari 2 ya. Ini untuk syarat untuk daerah kedua. Sekarang kita masukkan nilainya. Kita tuliskan bentuk awal lagi. 3 dikali mutlak 2 dikurang 3X ditambah mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 7. Oke, perhatikan nak. Untuk syarat yang kedua, kita lihat untuk daerah yang kedua, maksud Bapak. Oh, X-nya besar dari 2/3. Untuk besar dari 2/3 di sini apa? Lihat nilainya. Oh, negatif ya. Berarti 3 dalam kurung negatif 2 dikurang 3X. Oke. Ditambah, lihat untuk bentuk mutlak 4X dikurang 8. Syaratnya, oh kurang dari 2. Berarti kita tuliskan juga di sini. Ditambah dalam kurung negatif 4X dikurang 8. Oke, sama dengan 7. Kita jabarkan 3 dikali negatif 2 ditambah 3X. Kemudian ditambah dengan negatif yang kita kalikan ke dalam, negatif 4X. Negatif plus ya, negatif ketemu negatif plus ini ya, plus 8 sama dengan 7. Oke, 3-nya kita kalikan ke dalam, berarti negatif 6 ditambah 9X negatif kurang 4X ditambah 8 sama dengan 7. Kita operasikan 9X dikurang 4X 5X, negatif 6 ditambah 8 plus 2 ya, sama dengan 7. Oke, jadi 5X kedua ruas kita kurangkan dengan 2 sama dengan 5X sama dengan 1. Kita cek apakah X sama dengan 1 ini memenuhi untuk syarat daerah yang kedua. Kita lihat nak, apakah 1 ini terletak di antara 2/3 dan 2. Kita lihat nak, apakah 1 terletak di antara 2/3 dan 2. Iya ya nak ya, 1 terletak di antara 2/3 dan 2. Jadi untuk X sama dengan 1 dia memenuhi. Oke, lanjut untuk daerah yang ketiga sekarang. Untuk daerah 3, tulis. Untuk daerah 3, perhatikan nak, di sini kan patokannya 2 ya. Oh, X-nya besar dari 2/3, X-nya juga besar dari sama dengan 2. Maka untuk daerah 3 ini syaratnya adalah X besar dari sama dengan 2 ya. Nah, lihat tandanya di sini. X besar dari sama dengan 2. Maka kita kembali ke bentuk persamaan yang awal. 3 dikali mutlak 2 dikurang 3X ditambah mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 7. Sama seperti cara sebelumnya. Kita lihat nah, untuk daerah yang ketiga ini nilai mutlak 2 dikurang X. Perhatikan, oh dia lebih besar dari 2/3. Kalau lebih besar dari 2/3, ini syarat yang kedua ya. Bentuknya menjadi negatif ya. 3 dikali negatif 2 dikurang 3X ditambah untuk syarat yang mutlak 4X dikurang 8, dia besar dari sama dengan 2. Lihat nah, oh 4X dikurang 8 jadinya 4X dikurang 8 sama dengan 7. Oke, kita kalikan ke dalam dulu negatif yang di sini. Hasilnya negatif 2 ditambah 3X ya. Ini ditambah 4X dikurang 8 sama dengan 7. Nah, kita kalikan 3 ke dalam, jadi negatif 6 ditambah 9X, kemudian ditambah 4X dikurang 8 sama dengan 7. Kita operasikan 9X tambah 4X, 13X ya. Kemudian negatif 6 dikurang 8, negatif 14 sama dengan 7.
kedua ruas kita jumlahkan dengan 14. Jadi 13x sama dengan 7 tambah 14, 21. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 21 per 13. Oke. X-nya 21 per 13 ya. Nah, sekarang kita cek, nak. Apakah 21 per 13 ini termasuk ke daerah yang ketiga? Kita cek ya. Apakah 21 per 13 ini lebih besar dari sama dengan 2? Nah, lihat, nak. Di sini kan penyebutnya 13 ya. Kita buat bentuk bilangan bulat di sini, 2 di sini kita buat menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 13 ya. Berarti ini tetap 21 per 13 besar dari ini penyebutnya kita tulis 13. Oke, 13 supaya dia 2, maka berapa angka yang dibagi 13 hasilnya 2? Berarti di sini 26. Oke. Apakah benar 21 per 13 lebih besar daripada 26 per 13? Salah ya, Naya? Oke. Karena salah, maka ini tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3 dikali nilai mutlak 2 dikurang 3x ditambah mutlak 4x dikurang 8 sama dengan 7. Kita cari nilai x yang memenuhi. Oh, yang pertama nilai x yang memenuhi 7 per 13. Yang kedua, x sama dengan 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya, Bapak tulis ini ya, untuk kita tes yang baru. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3 dikali mutlak 2 dikurang 3x ditambah mutlak 4x dikurang 8 sesuai dengan nilai x yang memenuhi tadi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 13, 1. Oke. Jadi sedikit Bapak ulang ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, yang pertama kalian harus menjabarkan dulu ya bentuk nilai mutlaknya. Mutlak 2 dikurang 3x, kemudian mutlak 4x dikurang 8. Kalian buat ke dalam garis bilangan, kemudian kalian jabarkan untuk masing-masing daerah dan cari nilai x yang memenuhi. Baru kita simpulkan himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih.